Oke, baik teman-teman. Kita jumpa lagi di Top X Channel ya. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan fungsi if. Sebetulnya fungsi if itu apa sih? Sederhananya kurang lebih kayak gini teman-teman. Kita kalau misalnya dalam dunia coding kayak gitu ya, kita kasih tahu komputer kita nih, kalau misalnya sesuatu terjadi, maka lakukan ini. Tapi kalau tidak, maka lakukan ini. Atau lebih sederhananya kayak gini deh. Misal saya punya nilai 80. Kalau misalnya nilai saya 80, maka tampilkan lulus. Tapi kalau misalnya nilai saya kurang dari 80, maka tampilkan coba lagi, kurang lebihnya seperti itu. Nah, fungsi if-nya nanti saya bagi ke 5 bagian. Untuk yang pertama ini kita pakai fungsi if yang sederhana dulu ya. Jadi cuma memakai satu kriteria. Jadi kita udah punya data nama di sini sama jumlah salesnya. Nah, kriterianya kita bikin aja misalnya average dari data yang kita punya ya. Nah, kita enter di sini. Nah, average-nya ini kurang lebih 30 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau bikin kriterianya nih. Misalnya, kalau misalnya dia lebih dari 30, maka kasih bonus. Bonusnya berapa? 1000. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita jangan kasih bonus atau nilainya 0. Nah, caranya adalah sama dengan if, ya, lalu kurung buka di sini. Logical test-nya adalah jumlah salesnya ya. Lebih dari 30, kita ketik aja di sini 30 ya. Titik koma, dia minta value if true-nya teman-temannya. Value if true-nya apa? Jadi kalau misalnya dia lebih dari 30, anggap aja kita kasih dia bonus sebesar $1000. Lalu titik koma lagi, kalau misalnya enggak gimana? Kalau misalnya enggak, ya tidak dikasih bonus. Kurung tutup, kita tekan enter. Sekarang kita drag down aja ke bawah. Nah, gini hasilnya. Jadi secara otomatis Excel akan memberikan kriterianya tersebut. Kalau misalnya dia lebih dari 30, contohnya Alcai, maka dia dapat bonus. Tapi kalau misalnya kayak Bulcai dan juga Kulcai, itu nol kan karena dia tidak lebih dari 30. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk fungsi if. Oke, kita lanjut untuk fungsi if yang kedua ya teman-teman ya. Jadi fungsi if yang kedua itu bentuknya ifs. Nah, di sini bedanya dengan simple if, jadi dia ini bisa menggunakan beberapa kriteria. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Misalnya sama dengan ifs ya di sini, lalu kurung buka di sini, logical testnya adalah jumlah salesnya masih sama, lebih dari misalnya ya sekarang kita anggap penjualannya lebih dari 40 gitu ya. Maka titik koma di sini value if true-nya apa? Value if true-nya bonusnya kita anggap kita kasih 2000 lah ya. Lalu titik koma lagi. Kalau misalnya C3 lebih dari 30, maka ya ini bedanya kalau misalnya ifs itu kan value if true sama value if false ya. Tapi kalau misalnya ifs dia minta langsung logical test keduanya. Jadi kita langsung masukkan aja logical keduanya teman-teman ya. Value if true yang kedua apa? Misalnya ini kita kasih 1500 kayak gitu ya kalau di atas 30. Lalu yang ketiga, kalau misalnya C3 kurang dari 30, maka dia nggak dapat apa-apa. Kita enter ya di sini ya. Oke, sekarang kita drag down ke bawah kayak biasa. Nah, sekarang jadi ya teman-teman ya. Jadi ketika dia lebih dari 40, maka dia dapat $2000. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 30 namun kurang dari 40, maka dia dapat $1500. Sedangkan sisanya yang di bawah 30 itu dapat 0. Nah, sekarang pasti teman-teman nanya, kenapa sih kok 40 dulu, kenapa nggak 30 dulu, misalnya kayak gitu ya. Nah, sekarang saya kasih contohnya teman-teman ya. Misalnya kita balik di sini, C3 lebih dari 30, ya. Di sini C3 lebih dari 40 ya. Ini tadi kita balik kalau misal lebih dari 30 1000, tapi kalau misal lebih dari 40 2000. Oke, sekarang kita coba enter ya teman-teman ya. Kita enter, kita klik. Oke, akhirnya kenapa teman-teman? Akhirnya semuanya menjadi 1000 sekarang ya. Padahal apa? Kalau misalnya kita lihat penjualannya si Alcai, sesuai dengan logika yang ada di sini, harusnya si Alcai itu lebih dari 40, harusnya dapat berapa? Dapat 2000 ya. Tapi karena Excel itu menganggap kriteria pertama itu sudah cocok, maka yang dia lakukan adalah ketika dia sudah lebih dari 30, maka dia akan memberi bonus 1000. Walaupun sebetulnya kita udah kasih tahu lagi, kalau misalnya C3-nya lebih dari 40, kasih 2000 rupiah, $2000 kayak gitu ya. Nah, jadi intinya teman-teman harus hati-hati ketika menggunakan rumus ifs ini, jangan sampai ketukar nih. Jadi angka yang besarnya aja dulu di depan untuk gampangnya kayak gitu ya, agar supaya tadi nggak terjadi kejadian kayak gini nih. Nah, sekarang kita rubah lagi, C3-nya lebih dari 40 dia dapat 2000. Kalau C3 lebih dari 30, kita kasih dia 1000 aja lah ya. Oke. Lalu kita drag down.
Oke. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke fungsi nested if ya, atau if bertingkat. Nah, nested if ini atau if bertingkat ini sebetulnya kita nggak menggunakan cuman satu if doang, tapi nanti kita menggunakan rumus lain. Untuk contoh kasus yang di sini saya kasih rumus N kayak gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi contohnya nih, kita punya data new client sama rating. Nah, sekarang kita mau ngasih bonus nih. Kriterianya apa? Misalnya ya, sama dengan if, ya, kita kurung buka. Logical testnya apa nih? Logical testnya itu kan biasa kita langsung kasih ya, misalnya C3 tadi lebih dari sekian. Nah, sekarang karena kita punya dua kriteria, kita kasih rumus N. Oke, kita kasih rumus N dulu ya teman-teman. Lalu kurung buka lagi di sini logical satunya apa? Untuk new client-nya kayak gitu ya, dia harus lebih dari misalnya 20 kayak gitu. Lalu titik koma lagi, logical keduanya apa? Ratingnya itu kita kasih aja, misalnya dia harus lebih dari 5. Oke, terus habis itu kita kurung tutup. Nah, jangan lupa teman-teman, ini kan fungsi N ya. Dari C3 sampai yang 5 ini fungsi N yang sampai kurung tutup. Lalu kita kasih titik koma, biar dia kembali lagi ke fungsi if-nya. Nah, kalau misalnya dia memenuhi kedua kriteria ini, C3 lebih dari 20, D3 lebih dari 5, maka kita kasih dia bonus atau yes, kayak gitu ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman, kalau misalnya ini value if true-nya sifatnya teks, maka kasih tanda quotation ya, atau tanda titik dua ini nih. Nah, oke. Lalu kalau misalnya value if false-nya itu adalah, ya tadi kalau misalnya nggak mencapai, kita kasih no, kayak gitu ya. Jangan lupa untuk quotation ya. Kita kasih enter di sini. Nah, terus kita drag down kayak, kita drag down kayak biasa. Oke, jadi ya. Nah, sekarang kita harus tes nih teman-teman. Bener nggak nih? Si Alcai kliennya lebih dari 20, oke. Terus ratingnya lebih dari 5, oke, maka dia yes. Sekarang kita tes misalnya Sincai. Sincai sebetulnya new kliennya lebih dari 20 karena nilainya 32 di sini kan ya. Tapi ternyata untuk ratingnya dia nggak lebih dari 5, makanya si Excel bilang no. Karena ya itu tadi, logika keduanya atau ratingnya ini nggak lebih dari 5. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk fungsi rumus yang nest if ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk rumus sum ifs ya. Nah, sum ifs ini teman-teman sebetulnya gampangnya gini. Jadi kita ingin menjumlahkan dua kriteria yang ada di salah satu data kayak gitu ya. Misalnya kayak gini nih. Kita punya data negara, terus ada produknya sama kuantitasnya. Terus kita pengen tahu nih, jumlah kriteria satunya itu dari nama produknya apa, lalu kriteria keduanya itu nama negaranya apa. Kita langsung aja ya. Eh, Sama dengan sum ifs, tuh. Lalu kita kurung buka di sini. Nah, di sini dia minta sum range. Sum range itu adalah total yang ingin kita jumlahkan. Biasanya sifatnya itu kan dan harus sifatnya adalah angka. Maka untuk sum range-nya adalah ini teman-teman ya, si kuantitas. Oke, kita drag down. Cara drag down-nya supaya gampang teman-teman gini ya, ketik Control, Shift, dan juga bawah ya. Jadi biar teman-teman gampang langsung nge-drag down, nggak satu-satu kayak gitu ya. Lalu kita kasih titik koma lagi. Kriteria range-nya teman-teman. Kriteria range-nya itu kan, kriteria satunya itu kan nama produknya. Karena kriteria pertamanya nama produk, maka kita pilih range-nya adalah dari C3 di sini, lalu Control, Shift, bawah kayak gitu ya. Titik koma lagi kayak gitu ya. Kriterianya apa? Kriterianya kan kita mau ada di G3 kayak gitu ya. Lalu titik koma lagi nih teman-teman. Nah, sekarang kriteria keduanya kan, kriteria keduanya dia minta kriteria range-nya. Kriteria range-nya dari B3 ya, Control Shift bawah, oke. Titik koma lagi. Kriterianya yang mana? Kriterianya adalah yang di sini nih, di G4. Lalu kita tekan enter aja teman-teman. Oke, jadi ya teman-teman ya. Jadi berapa sih jumlah olives di Spanyol? Maka jumlahnya 1339. Sekarang kita coba. Misalnya di negara Italia. Ada berubah kan? Jadi jumlah olives di negara Italia adalah 451. Terus kalau misalnya kita rubah kriteria untuk produknya, misalnya cracker kayak gitu ya. Di Italia berapa? Oke, 229. Kurang lebih untuk rumus sum if-nya seperti itu ya teman-teman. Pada intinya adalah dia menjumlahkan beberapa kriteria menjadi satu kayak gitu.
Oke, baik teman-teman. Sekarang kita udah ada di fungsi if yang terakhir, yaitu wildcard sum ifs ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya dengan sum if sebetulnya ada di sini teman-teman datanya. Kalau misalnya kita lihat di sini kita ada kolom order ID, di mana perbedaannya dengan yang di sum ifs, ini saya kembali dulu ke sum ifs ya. Di sini untuk nama negaranya kan clear kayak gitu ya. Sedangkan kalau di wildcard ceritanya nih, ini nama negaranya itu ada kode nih, bisa di depan kayak misalnya ini Spain, atau bisa di belakang, sorry, kodenya seperti ini underscore 0010, atau di depan. Nah ini kayak Spain juga ya, jadi ada 5049 di depannya. Nah sekarang kalau misalnya kita coba ya teman-teman dengan menggunakan rumus sum ifs kayak gimana, sama dengan sum ifs, lalu kurung buka di sini, sum range-nya sama kayak tadi, yang kita pakai adalah quantity ya teman-teman ya. Kita drag down ke bawah, lalu titik koma, kriteria range pertama kita itu kan ada di produknya ya. Jadi kita pilih kriteria range-nya yang di sini. Oke, titik koma lagi. Kriterianya ada di G3. Lalu yang kedua dia minta kriteria range 2, yaitu order ID-nya ya kalau di sini ya. Titik koma lagi ya. Lalu kriteria range 2-nya adalah Spain. Nah, sekarang kita kurung tutup lalu kita tekan enter ya. Nah, hasilnya kosong nih teman-teman. Kenapa? Karena rumus sum if sendiri masih memiliki keterbatasan. Dia masih belum bisa ngelihat kalau misalnya ya di sini kan kriteria duanya Spain. Nah, dia belum bisa nge-sum up kalau misalnya nggak bener-bener Spain. Jadi kalau misalnya ada kode di belakangnya atau kode di depannya seperti ini kayak gitu ya, dia masih belum bisa ngasih resultnya. Sekarang gimana caranya? Caranya kita pakai wildcard. Nah, wildcard itu apa sih? Sebetulnya dia simple banget teman-teman ya. Jadi kita tinggal tambahin ini aja tanda nih di sini nih. Tanda pertamanya adalah jangan lupa kita kasih titik 2 di sini ya. Titik 2, lalu di sini ada tanda bintang atau asterik ya. Lalu kita kasih tanda titik 2 lagi atau quote dan dikasih tanda dan. Ini untuk mengantisipasi kode yang ada di depan ya. Misalnya kan tadi ada kayak nih 2009 Friends kayak gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalnya kodenya ada di belakang? Kalau kodenya ada di belakang, gampang banget teman-teman, tinggal kita balik. Jadi dan-nya duluan, lalu tanda quote lagi, lalu tanda asterik atau tanda bintang, kita kasih lagi quote lagi. Sekarang kita coba ya enter. Nah, sekarang ketemu teman-teman. Jadi untuk Olives dan juga Spain, ya walaupun di sini Spain ada bahasanya kodenya baik di belakang kayak gitu ya ataupun di mana nih di depan kayak gitu ya 5049 ini, si Excel sekarang udah bisa nge-sum up kayak gitu. Kenapa? Karena kita udah tambahkan fungsi asterik ya. Sekarang coba misalnya kita pilih Portugal. Bisa juga ya. Terus untuk produknya kita tes aja ya, cracker misalnya. Oke, cracker ternyata nggak ada di Portugal ya. Misalnya yang ada Spain, misalnya Spain lagi ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah fungsi terkait dengan fungsi wildcard ya. Intinya adalah fungsi wildcard ini bisa teman-teman gunakan ketika ada tambahan nih di item yang teman-teman jadikan kriteria seperti itu ya. Nah, baik teman-teman, untuk video kali ini terkait dengan fungsi if sudah selesai ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan saja nanti ada di kolom komentar. Di situ teman-teman bisa bertanya ataupun memberikan saran terhadap video yang saya buat kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di-subscribe apabila teman-teman ingin ya menambah ilmu teman-teman terkait dengan Excel. Terima kasih.